Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Yang saya hormati Dr. Kiai Haji Hanifuddin Ma'adun MAG selaku dosen mata kuliah Ke-Hasyim Asy'ariyan. Di sini saya Lalu Rif'at Dwi Gunawan, mahasiswa pasca sarjana program studi pendidikan agama Islam Universitas Hasyim Asy'ari. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan peta imajinasi dengan judul The Golden Age of Hasyim Asy'ari. Jadi bagaimana usia keemasannya Hadratus Syekh Kiai Haji Hasyim Asy'ari. Di sini meliputi pendidikan-pendidikan beliau. Kalau di dalam bahasa Jepang namanya itu Kyoiku. Jadi pendidikan Kiai Hasyim Asy'ari itu ada 4 fase. Yang pertama itu fase 0 sampai 5 tahun, kemudian fase kedua itu mulai dari 6 sampai 15 tahun, kemudian fase ketiga mulai dari 15 sampai 21 tahun, kemudian yang terakhir itu fase keempat dimulai dari 21 sampai 27 tahun. Kita mulai di fase pertama, itu usia 0 sampai 5 tahun. Jadi Kiai Hasyim kecil itu berada di Desa Gedang, yaitu tinggal bersama kakeknya beliau, yaitu Kiai Usman, yang dimana Kiai Usman adalah pengasuh pondok juga yang ada di Gedang, yaitu pesantren di Gedang. Kemudian orang tuanya pun juga ada di sana. Kita mulai dari masa pendidikannya. Kita dalam catatan bahwa usia 0 sampai 5 tahun itu bayi atau anak-anak itu disebut dengan masa the golden age atau masa keemasan usia, karena anak kecil itu adalah peniru yang handal. Ada hal yang unik dari Kiai Hasyim Asy'ari. Beliau itu sama seperti anak kecil kayak biasanya, tapi yang membuat dia beda adalah cara menegur dan memperingati teman-temannya yang unik, terus kemudian suka menolong dan melindungi teman-temannya. Nah, karena sifat itulah Kiai Hasyim itu memiliki kemampuan sifat prososial, yang dimana sifat prososial ini dipengaruhi oleh 5 sebab. Yang pertama itu dipengaruhi oleh mood atau keadaan perasaannya, kemudian yang kedua itu sifat, yang ketiga itu gender atau jenis kelamin, yang keempat itu tempat tinggal, yang kelima pola asuh. Itulah yang menyebabkan atau yang menjadi faktor Kiai Hasyim Asy'ari itu memiliki sifat prososial. Nah, karena di bawah asuhan Kiai Usman dan tentunya juga di bawah asuhan bapak dan ibundanya, Kiai Hasyim itu sangat sekali menonjol di usia begitu, banyak mempelajari kitab-kitab gitu kan. Kemudian lanjut di fase kedua. Nah, di fase kedua ini usia dari 6 tahun sampai 15 tahun. Kiai Hasyim itu berpindah dari desa Gedang ke desa Keras. Ini dibawa oleh orang tuanya. Untuk apa? Untuk syiar dan dakwah menyebarkan agama Islam. Pendidikan Kiai Hasyim Asy'ari di bawah asuhan orang tuanya itu kalau di dalam
ilmu pendidikan modern itu namanya homeschooling. Jadi sekolahnya itu di rumah, belajarnya itu langsung dari orang tuanya. Di usia segitu Kiai Hashim itu mempelajari ilmu tauhid, fikih, akidah, tafsir hingga ilmu hadis. Itu langsung di bawah pengawasan orang tua Kiai Hashim, yaitu Kiai Asy'ari. Itu karena berorientasi dengan dunia dan akhirat. Kemudian Kiai Hashim Asy'ari ini di umur ke-13 tahun itu sanggup mengajar karena saking pintarnya. Kenapa demikian? Karena beliau itu, Kiai Hashim Asy'ari itu melihat orang tuanya yang begitu teguh, yang begitu istiqomah dalam mengajar muridnya di desa keras, sehingga tidak ayal bagi Kiai Hashim Asy'ari untuk bisa mengajar di umur 13 tahun karena tirakat dari orang tuanya. Kemudian langsung ke fase ketiga, yaitu fase 15 sampai 21 tahun. Ya, kita tahu di sini Kiai Hashim Asy'ari itu udah mulai keluar untuk berpendidikan, yaitu rihlah ilmiah. Dimulai dari pesantren Wonokoyo Jombang, terus kemudian berpindah ke pesantren Probolinggo, kemudian ke pesantren Langitan Tuban, kemudian setelah itu ke pesantren Trenggilis, kemudian ke pondok pesantren Kademangan Bangkalan, kemudian ke pesantren Siwalan Panji di Sidoarjo, kemudian di pondok-pondok di Jawa Tengah. Itu sekitar 7 pondok lebih beliau belajar. Kemudian kita lanjut di fase keempat, yaitu di usia 21 hingga 27 tahun. Pada tahun 1891 Hijriah, Kiai Hashim berangkat ke Mekah bersama istrinya, yaitu Nyai Nafisah. Kemudian tidak lama setelah itu Nyai Nafisah ini meninggal dunia ketika melahirkan putranya, yaitu bernama Abdullah. Kemudian tidak lama setelah itu juga anak dari Nyai Nafisah dan Kiai Hashim itu meninggal dunia juga. Kemudian karena itu Kiai Hashim kembali ke tanah air. Kemudian pada tahun 1893 itu Kiai Hashim itu kembali lagi ke Mekah. Beliau di Mekah itu belajar kepada Syekh Mahfudz At-Turmusi dan Syekh Ahmad Khotib Al-Minangkabawi dan masih banyak para masyayikh lainnya. Nah, dari masyayikh-masyayikhnya itu beliau itu sangat cepat sekali dalam menangkap pelajaran-pelajaran yang diberikan, seperti kayak yang dari gurunya, yaitu Syekh Mahfudz At-Tirmasi. Itu beliau juga belajar thariqah kepada beliau, yaitu thariqah Qadariyah wan Naqsyabandiyah. Karena kemudian juga salah satu sebab beliau itu sangat alim, yaitu sering ke Gua Hira untuk berkhalwat, untuk merenungi bagaimana perjuangan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam di Gua Hira di Jabal Nur. Kemudian saking pintarnya itu Kiai Hashim Asy'ari ini dipercaya untuk mengajar di Mekah Al-Mukarramah. Singkatnya, kemudian pada tahun 1899 itu ada rombongan haji dari tanah air
kemudian bertemu dengan Kiai Hasyim Asy'ari, kemudian ngomong-ngomong ngobrol, akhirnya ditawarin anaknya, putrinya, kemudian Kiai Hasyim Asy'ari mau, kemudian menikahlah Kiai Hasyim Asy'ari dengan Nyai Khadijah dan pulang ke tanah air untuk menyebarkan keilmuan dan menyebarkan Islam. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.